Selamat pagi para pendengar renungan ceria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dasar renungan ceria saat ini terambil dalam Injil Matius 26 ayat 14 sampai 16. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan ceria saat ini adalah tentang iman jangan ditukar. Saudara-saudara, tindakan menukar sudah umum terjadi, bahkan sudah sering kita lakukan. Ketika kita punya uang 5.000, lalu kita membeli suatu barang dengan harga 4.000, maka yang tersisa tinggal 1.000. Namun karena masih sisa 1.000 itulah terkadang kita menukarnya dengan jajan atau barang lain yang kurang lebih seharga Rp1.000. Tindakan menukar ini ternyata tidak hanya berlaku pada sebuah barang, tapi berlaku pada iman seseorang. Dalam Injil Matius 26 ayat 14-16 ini diceritakan suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot terhadap Yesus. Sebelum Yesus disalibkan, Yudas Iskariot menghadap kepada para imam untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu ada suatu tawaran yang diberikan oleh para imam, yaitu tawaran berupa uang sejumlah 30 uang perak. Tanpa pikir panjang, Yudas Iskariot menerima uang tersebut dan memberitahukan keberadaan Yesus untuk menangkapnya. Terkadang pengkhianatan terjadi bukan dari orang lain, tetapi dari orang yang kita kenal dan dari orang yang sudah kita anggap sebagai teman. Pengkhianatan muncul karena didorong oleh keinginan demi mendapatkan keuntungan, dan pengkhianatan terjadi akibat ketidaksetiaan terhadap seseorang yang selama ini telah banyak berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang rela menukar imannya demi mencapai kebahagiaan dan keuntungan. Selain uang dan kekuasaan, salah satu hal di mana seseorang rela menukar imannya adalah cinta. Banyak orang Kristen, khususnya kaum muda, yang ditenggelamkan oleh cinta, dan demi cinta ia rela meninggalkan Kristus. Terkadang cinta membuat kita jatuh pada pilihan yang salah. Ketika seseorang masuk ke dalam sebuah hubungan percintaan, khususnya yang berbeda iman, tidak bisa dipungkiri, iman akan menjadi pilihan untuk menentukan suatu keputusan, yaitu antara mau mempertahankan atau justru melepaskan. Memang menyedihkan bila ada banyak orang percaya yang kini telah pergi dari gereja. Banyak gereja yang kini hanya berisi para lansia dan orang-orang dewasa. Sementara banyak dari kita yang kurang memikirkan masa depan gereja dan malah keluar dari gereja karena menuruti keinginannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar iman kita tetap kuat dan iman kita tidak mudah ditukar? Yang pertama adalah perkuat iman dengan berefleksi. Artinya refleksi adalah tindakan untuk merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada diri kita. Untuk merenungkan kehendak Tuhan maka diperlukan doa dan membaca firman. Tanpa doa dan firman kita hanya berputar-putar tanpa ada tujuan. Itulah mengapa refleksi sangat penting dilakukan agar kita semakin diarahkan pada tujuan hidup yang benar. Yang kedua adalah perkuat iman dengan tahan godaan. Artinya banyak hal yang menggoda iman, seperti uang, cinta, dan kekuasaan. Godaan memang selalu memberi kita kepuasan dan kenikmatan. Selain itu, godaan juga dapat melumpuhkan dan membuat kita menyimpang dari iman. Maka dari itu, tahan diri dari berbagai godaan agar kita diberi hikmat dan pengertian dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yudas Iskariot terhadap Yesus, yaitu menukar Yesus demi 30 uang perak, adalah gambaran untuk kehidupan kita sekarang ini.
Banyak orang Kristen yang berwajah Yudas Iskariot, yang diam-diam rela menukar imannya bukan hanya demi uang, tapi demi cinta dan kekuasaan. Kiranya dengan renungan saat ini kita semakin teguh untuk beriman kepada Kristus, bersedia mempertahankan iman dengan segenap kekuatan dan pikiran, dan menjadi pribadi yang mampu bertahan dari berbagai godaan. Damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.